Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Informasi lainnya pemirsa, KPK mengirim Satgas ke Jawa Timur untuk mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Salah satu yang akan diperiksa adalah Biro Haji di Jawa Timur. Penyidik KPK menilai Biro Haji yang ada di Jawa Timur banyak menaungi izin penyelenggaraan ibadah haji khusus yang berasal dari Kementerian Agama. Hal itu membuat KPK mengirim Satgas ke wilayah Jawa Timur untuk menyelidiki lebih dalam. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka mengusut dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Karena banyak PIHK yang berlokasi di Jawa Timur. Ya, jadi supaya pemeriksaan pemanggilan kepada para saksi juga menjadi lebih efektif. Karena kalau banyak di Jawa Timur misalnya, kalau kita panggil ke Jakarta, ya mereka pasti akan berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau nanti ada kekurangan dokumen atau bukti lain yang dibutuhkan maka saksi harus balik dulu ke Jawa Timur, terus balik lagi ke Jakarta. Itu tidak efektif. Oleh karena itu, KPK berinisiatif melakukan pemeriksaan daerah, pemeriksaan di Jawa Timur. Pemirsa, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, utang Wush kini menjadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Ponpes Al-Khozini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil asesmen dari tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama Ponpes dilakukan penyelidikan. Sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan untuk dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Sementara Menteri Keuangan belum menerima proposal terkait rencana renovasi dari Ponpes pakai APBN. Purbaya menyebutkan ada yang menyarankan menolak supaya tidak timbulkan kecemburuan. Menteri Keuangan kembali menjawab rencana pemerintah menggunakan APBN untuk renovasi Ponpes Al-Khozini. Purbaya menyebut saat ini masih menunggu proposal. Purbaya juga berkelakar ada yang menghubungi dirinya supaya menolak karena dikhawatirkan akan timbulkan kecemburuan. Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya. Tapi kalau dari sisi saya belum lihat, yang jelas saya belum tahu. Jadi begini. Begitu saya udah mau ngomong begitu, saya akan lihat udah ada tuh yang WA ke saya. Jangan katanya, nanti yang lain iri. Saya nggak tahu gimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan. Ada kayak tempat lain lah. Rencana renovasi Ponpes Al-Khozini menggunakan APBN muncul pertama kali dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Namun Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah regulasi yang memungkinkan warga asing memimpin badan usaha milik negara BUMN. Selain itu, demi efisiensi, Presiden juga berencana mengurangi jumlah BUMN menjadi sekitar 200 BUMN. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan standar internasional dalam pengelolaan BUMN. Selain buka peluang orang asing pimpin BUMN, Presiden juga berencana mengurangi jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 perusahaan demi efisiensi dan peningkatan kerja. Presiden optimis kebijakan ini berdampak positif untuk pendapatan negara. Presiden menargetkan pendapatan BUMN meningkat 1 hingga 2% melalui penerapan standar global operasional perusahaan. Given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? So I am convinced that that 1 or 2% return can increase, must increase. I think, and I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung datangi Gedung Merah Putih KPK. Pramono membuka konsultasi terkait upaya pemberantasan korupsi dengan lembaga anti rasuah.
Pramono tiba di gedung KPK Kamis pagi. Tibanya di KPK, Pramono hanya berkomentar pendek kedatangannya ke KPK untuk berkonsultasi, namun Pramono tidak merinci lebih lanjut. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kedatangan orang nomor 1 di Jakarta itu untuk beraudiensi pemberantasan rasuah. Sebelumnya KPK dan Pemprov DKI Jakarta banyak berkolaborasi pada upaya-upaya pencegahan hingga koordinasi supervisi dalam perbaikan sistem dan tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.